Halo Capricorn, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Capricorn ya. Hari ini aku akan reading buat kalian untuk minggu terakhir bulan November tahun 2022. Situasi yang kemungkinan memang sedang kamu terima ya di minggu terakhir bulan November ini. Oke. Oke. Ada The Tower di sini. Buat teman-teman Capricorn ya. Entah, aku merasa bahwa ada hal-hal yang memang bikin kamu runtuh dalam harapan ya. Mungkin memang ada misi-misi yang belum bisa kamu capai, tapi di tengah jalan mungkin ada aja hal-hal yang bisa atau yang memang menghambat kamu sehingga kamu tidak bisa menyelesaikan misi kamu. Seperti itu. Oke. Kamu udah mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi ada saja hal-hal yang bikin kamu terjatuh. Kamu tidak bisa melanjutkan apa yang kamu pengen, kayak gitu ya. Ada rasa putus asa di sini. Apa yang kamu pengen benar-benar seperti mendapatkan jalan yang buntu. Kamu udah berusaha untuk menjalankan kewajiban kamu, tapi ada saja hal-hal atau orang-orang yang mencoba untuk seperti memanfaatkan kamu karena mungkin mereka nggak ingin ya ngelihat kamu tuh bahagia, kayak gitu. Memang ada hal-hal yang perlu kamu pikirkan, harus kamu dalami di sini. Kenapa kok di saat aku pengen mewujudkan cita-cita aku, harapan aku, tapi kenapa semuanya tuh kayak kacau, kayak gitu loh. Oke. Apakah ada mungkin ada faktor-faktor yang sengaja ya, orang-orang yang sengaja untuk bisa ngehambat semua ini, kayak gitu ya. Mungkin perlu kamu cari tahu. Kamu harus bisa melihat dari berbagai sisi, jadi nggak hanya satu sisi aja gitu ya. Oke. Oke, kita akan lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan saat ini ya. Oke. Ya, mungkin kamu selalu merasa ditindas ya, tapi bukan berarti kamu perlu membalas dengan hal yang sama kepada seseorang. Ya, kadang untuk menjadi baik terhadap siapapun dan apapun itu adalah keputusan yang terbaik ya. Buat kamu di minggu terakhir ini, berusaha untuk baik dengan siapapun. Yang penting kita udah menjalankan tugas dan kewajiban kita ya. Terkait orang lain ke kita gimana, ya udah itu urusan mereka, itu tanggung jawab mereka juga bagaimana dia ke kita. Kalau memang mereka itu usil ke kita, ya udah itu
hal-hal yang menjadi urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita udah berusaha melakukan yang terbaik, kita baik kepada siapapun. Dan di sini ketika memang kamu pernah gagal dalam mewujudkan harapan atau misi kamu, maka kamu harus bisa bangkit, ya, harus bisa bangkit dan mencari peluang lagi, dan kamu gunakan peluang itu dengan baik. Mengenai mereka yang pernah menghambat kamu, biarkan saja, ya. Yang penting kamu nggak ngusik hidup mereka, ya. Karena kita perlu yakin dan harus yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama kita, ya. Sesulit apapun jalannya kita, pasti nanti akan dipermudah oleh Tuhan ketika kita selalu menyapa Tuhan kita, ya. Oke. Sekarang kita bahas apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan, ya. Apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan untuk minggu terakhir ini, ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kamu, ya. Misalkan kamu punya planning, punya satu misi, misalkan pengen bangun rumah gitu, ya. Maka ya kamu harus bisa ngumpulin duit yang banyak, ya. Oke. Jikapun nanti ada halangan-halangan atau mungkin godaan-godaan, ya, lebih tepatnya godaan-godaan untuk kamu membeli sesuatu daripada harapan kamu, ya. Nah, mungkin ini yang perlu kamu hindari. Misalkan kamu kan pengen bangun rumah, ya, pengen bangun rumah, tapi ada aja tawaran misalnya untuk investasi yang mungkin belum kamu ketahui, ya, bagaimana legalnya, bagaimana investasi tersebut, ya, atau mungkin ada orang ngajak begini begitu. Nah, mungkin perlu kamu tolak dulu karena memang kamu masih punya misi, ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang ceroboh karena semua memang harus kamu pikirkan baik-baik, ya. Oke. Kita bahas lagi. Bidang apa yang perlu kamu perhatikan saat ini, ya? Bidang apa yang lebih perlu kamu perhatikan untuk minggu terakhir ini? Mungkin kamu harus lebih bisa beradaptasi, ya, dengan lingkungan kamu saat ini. Apalagi mungkin kamu orang baru di lingkungan kamu. Ini bisa lingkungan kerja, juga bisa lingkungan rumah, ya. Misalkan kamu baru pindah rumah, atau mungkin kamu baru masuk kerja, atau baru pindah ke tempat kerja yang baru, ya. Harus bisa menyesuaikan, harus bisa beradaptasi. Walaupun sebenarnya kamu tahu bahwa ada saja orang-orang yang mungkin tuh maaf ya, kurang baik ke kita, ya. Itu sebenarnya kan hak mereka mau suka atau tidak ke kita. Tapi ketika kita tahu, kita merasa ada orang-orang yang sirik ke kita, iri, dan bahkan mungkin mencoba untuk mencelakakan kita, maka di sini ya kita harus bisa memproteksi diri kita, ya. Jangan sampai kita nanti terbawa arus mereka. Oke. Apalagi di pekerjaan. Di sini kalau yang aku rasa, ya, karena kamu udah terlatih, kamu juga punya potensi yang bagus, ya, maka tidak menutup kemungkinan di sini beberapa rekan kerja kamu mungkin ada perasaan iri sama kamu, yang bisa jadi juga, maaf ya, mungkin jikalau mereka ada rencana-rencana kurang baik, mungkin bisa menghambat perjalanan karir kamu. Jadi kamu harus lebih hati-hati, jangan terlalu mengikuti alur mereka, ya, karena kamu punya prinsip sendiri, punya skill pastinya, ya. Oke, sekarang kita bahas, ya, pesan penting untuk kamu di minggu terakhir bulan November ini. Oke. Oke, pesan buat kamu di sini, ya. Janganlah merasa sakit hati ketika
ada hal-hal sepele yang mungkin itu cuma kerikil aja. Jangan mudah sakit hati dengan perkataan orang ya, karena memang kita kan harus tahu, harus paham sifat sikap watak seseorang itu bagaimana. Jika memang wataknya ceplas-ceplos, ya udah, itu udah watak dia, jadi kita nggak perlu baper ya. Oke, dan di sini juga lebih harus menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita menyakiti perasaan orang lain ya. Oke, lakukan hal-hal juga yang bisa membuat hidup kamu merasa lebih enjoy, lebih merasakan kedamaian ya. Mungkin perlu mengalah, atau mungkin kamu perlu bertindak, sesuaikan saja dengan situasi kamu. Yang penting tercipta kehidupan atau situasi yang damai ya. Ya, kamu mungkin lebih perlu dan harus fokus kepada keluarga kamu untuk saat ini ya. Kebahagiaan mereka adalah kedamaian buat kamu. Kalau yang aku rasa kayak gitu. Oke. Buat kamu yang mungkin sudah menikah ya, yang maaf belum memiliki buah hati ya, mungkin kamu perlu usaha ya, mungkin mengikuti promil atau apa itu ya, tergantung cara kamu, tergantung opini kalian kayak gitu. Oke, jadilah orang baik, lakukan yang terbaik untuk kamu saat ini dan juga orang-orang di sekitar kamu. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari ya. Oke, buat teman-teman Capricorn, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat ya. So, terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu.